Oke guys, balik lagi di Canting Beras Channel. Oke, hari ini kita akan bahas suatu aktivitas yang juga saat ini Canting Beras sedang membuat sebuah program, ya kan? Jadi program ini juga berkaitan dengan suatu kegiatan yang memang dibilang suatu kegiatan yang cukup menantang dan cukup besar, baik peminat, baik semua hal yang menyangkut kegiatan ini ya. Kegiatan ini ya bisa kita bilang suatu kegiatan mengenai orang-orang yang punya hobi, motivasi dan keinginan besar tentang alam. Ya, seperti kita ketahui, alam ini adalah suatu bisa dibilang hal yang luas lah ya, yang luas, yang kadang memberi inspirasi, tantangan dan segala macamnya. Nah, jadi sekalian mungkin di konten ini kita juga akan memperkenalkan program Canting Beras yang namanya Canting Beras Adventure, yang pada episode sebelumnya kami juga coba mengangkat sebuah petualangan lah ya, bisa dibilang masalah alam, yaitu pendakian gunung. Nah, kami juga buat program itu, jadi nanti ke depan akan ada petualangan-petualangan alam lainnya. Nah, dalam kesempatan ini ternyata perkembangannya guys, tidak cuman kami, lebih luas lagi kita juga banyak berkenalan dengan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan ini. Nah, untuk hari ini kita undang nih suatu kehormatan buat kami. Guest kita hari ini adalah salah seorang aktivis dari suatu organisasi, ya Om ya? Organisasi pencinta alam, atau pada umumnya sering dikenal dengan istilah Mapala, Om ya? Ya, suatu bidang kemahasiswaan. Tapi ini tamu kita sangat spesial karena ini adalah wakil dari Gemapala. Gemapala Week 1 ya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Ialah suatu organisasi pencinta alam yang dibentuk oleh mahasiswa atau anak-anak mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Nah, jadi oleh karena itu bintang tamu kita ini diwakili oleh Om siapa Om? Aldo. Bukan dulu namanya Om. Om Aldo. Gak apa-apa Om kalau mau buka aja. Iya. Nah, inilah Om Aldo. Sebenarnya nama Gemapala ini kan sudah besar dan aktivitasnya banyak Om ya. Yeah. Jadi beliau tadinya mau datang sama teman-temannya, cuman karena hari ini ternyata mereka ada kegiatan Om ya. Pengaruman sungai. Oke, nanti kita bahas Om ya. Oke. Dan hari ini juga gue akan memperkenalkan, sebenarnya ini adalah bagian dari tim Canting Beras, Om Adit Gunung. Ya, kemarin lagi fungsi tugas Om ya, jadi reviewer film. Nah, ini juga salah satu pencinta alam. Om pencinta alam aja Om, atau pencinta yang lain? Banyak. Oke, jadi ini pencinta segala. Tapi memang hobinya ini berkaitan langsung dengan kegiatan alam. Oke, jadi itu kita cerita-cerita akan kita gali hari ini. Apa sih dunia seputaran pencinta alam ini? Ya kan? Ini kalau kita bicara pencinta alam ini sesuatu yang besar, Om ya. Yeah. Peminatnya banyak, bahkan dari hulu ke hilir, Om ya. Yeah. Organisasi, bahkan bisnisnya pun besar. Termasuk kode etik pencinta. Nah, bahkan di situ nanti kita akan bicara pencinta alam ini bukan cuma sekedar naik-naik gunung, Om ya. Di situ banyak hal, banyak edukasi di situ. Tapi mungkin kita mulai dulu lah dari hal yang paling basic, yaitu mengenalkan lebih jauh, terutama kami juga dari Canting Beras nanti akan banyak berhubungan dan akan banyak belajar yang pastinya untuk membentuk Canting Beras Adventure ini, Om ya. Jadi itu Om sedikit perkenalan. Nah, jadi kita ke sini dulu Om Adit ya. Iya, Om santai-santai dulu. Ya, Om ya. Nah, jadi itu tadi Om, guys, inilah Om Aldo. Ya, Om Aldo ini sekarang posisinya masih kuliah Om ya? Masih. Oke, Fakultas
Hukum. Fakultas Hukum. Ambil apa Om di Fakultas Hukum nih? Kalau di Fakultas Hukum untuk kekhususannya saya pidana. Oh pidana, waduh ini jadi yang melanggar hukum di gunung langsung bisa dipidana oleh Om ini. Apa ya, kejahatan alam ya? Waduh. Oke Om, kita cerita-cerita dulu ini ke pribadi Om Aldo dulu Om ya. Om ini mulai mencintai atau menyukai kegiatan alam ini Om, mapala segala macam ini mulai kapan Om ada rasa kepengen seneng naik gunung lah rasanya tuh? Itu mungkin pas SMA ya kerasa. Oh mulai SMA ya? Jadi gunung pertama itu tuh di Gunung Seminung. Itu Om langsung daki gunung? Iya. Oh tapi belum ada ini ya, pengetahuan secara masih umum lah ya, tahunnya naik ya? Pokoknya belum mengerti itu manajemen untuk pendakian itu belum mengerti sama sekali. Pokoknya kalau mau naik aja pakai sendal gitu. Seminung di Oku Selatan. Oku Selatan. Om masa SMA-nya di Oku Selatan itu? Itu dari kelas 2 SMA saya di Oku Selatan. Oh pindah. Ya pindah. Oke, jadi waktu itu Om ini pernah ada pengalaman pertama lah Om ya? Ya, pengalaman pertama. Pengalaman pertama coba naik gunung. Itu waktu itu Om sendiri atau ada teman-teman? Kalau untuk dibilang pengalaman pertama untuk naik gunung itu bukan di SMA, tapi kalau untuk niat dari Oke, pada waktu itu SMA. sendirian atau gimana? Itu berempat sama teman. Oh, semuanya mau main aja lah naik Mau gunung main Om ya? aja, tapi emang udah ada satu orang yang udah sering naik ke Seminung kan. Pikiran Om waktu awal-awal naik gunung tuh apa Om? Om di situ Om? Kalau untuk naik gunung, Enggak, kebayang nggak naik gunung kan tentu banyak tantangan kan. Kita nggak tahu masalah alam, mungkin ada binatang buas, binatang macam-macam kan. Ya. Itu kebayang nggak di Om pertama kali naik gunung itu? mungkin seperti anak SMA pada umumnya ya. Om. Jadi ya pokoknya kalau mau Kalau naik gua gunung, anak SMA pada khususnya Om. Gimana Om? kalau untuk pertama kali waktu itu ya udah diperingatin kan sama temen-temen naik gunung itu capek segala macam, tapi aku masih beranggapan bahwasanya orang yang naik gunung itu tuh keren. Oke. Jadi SMA itu kan pengen nyari keren tuh. Betul. Oke lah, kalau wajar lah ya, namanya SMA itu kan lagi pengennya nyari perhatian, keren, yuk Om. Oke, jadi itu tadi guys sedikit awal cerita Om Aldo ini jadinya sekarang ketagihan Om ya. Bisa Sudah kebilang bukan ketagihan lagi, tapi sudah jadi bagian Om ya. bagian Ya, rasanya kalau nggak naik gunung gatel gitu Om ya. Ya. Enggak juga sih. Nah, ya. Mungkin itu tadi. Nah, terus perjalanan Om akhirnya Om kuliah dulu nih ya. Kuliah dulu. Oke, masuklah ke Unsri. Masuk ke Unsri. Fakultas Hukum. Fakultas Hukum di tahun 2017. Nah, itu gimana Om? Perkenalan pertama Om masuk ke dalam organisasi ini, atau Om memang dari awal udah pengen banget masuk, atau diajak, atau nyari-nyari gimana? Kalau untuk saya pribadi di awal itu saya bergabung pertama kali mengikuti Diksar itu 2018. Diksar, coba Om dijelasin Diksar itu apa ya? Diksar itu Pendidikan dasar. Pendidikan dasar. Oke. Disitulah Itu syarat untuk jadi anggota di ya, ini gua awam nih Om ya, nih ya, nggak ngerti ya, masyarakat umum lah gua. Nah, jadi ada sebelum kita mau masuk ke dalam suatu perkumpulan atau organisasi Mapala ini Om ya, yang dinaungi di bawah, terutamanya di bawah kuliahan lah ya, universitas atau apa ya, itu ada yang namanya Diksar Om ya. Ya, ada namanya Diksar. Diksar itu ya dibimbing oleh Para senior Om ya. Oke, nah terus perjalanannya tadi akhirnya Om masuklah di di Gemapala Wikwam Fakultas Hukum Unsri. Tapi saya tergabungnya itu di 2019 bukan di 2018. Oh. Jadi sempat gagal dulu, tapi saking pengennya masuk di Wikwam saya mencoba lagi. Oh. Sebelumnya Om pernah ada ikut juga nggak yang secara resmi, atau ada mungkin ada klub Organisasi atau lain. komunitas atau organisasi resmi, atau ada nggak sebelum, atau ada sebelumnya? Saya sebelum tergabung di Wikwam, saya di salah satu organisasi jurnalistik di kampus. Oh, jurnalistik. Ya, jadi ini jurnalis yang hobi dengan alam. Ya. Nah, jadi kalau alam ini dia nggak lihat kita hobi apa Om ya.
Gitu. Yang hobi dugem pun kalau mau ke alam juga nggak masalah mau Bisa. naik gunung, Om. Siapa tahu bisa tobat tuh. Oh, betul. Wah, jadi ini arahnya ternyata alam itu memberikan apa lah, Om? Pertama kalau di alam itu pasti untuk hal-hal buruk ya. Kalau untuk hal-hal buruk itu dari diri pribadi. Kalau pengen dugem tuh hal yang buruk lah mungkin di pandangan beberapa orang. Bukan buruk lah ya, artinya Kurang baik. Artinya ada hal-hal yang mungkin nggak bisa kita lepas juga kan, banyak hal-hal yang Yang bawa bisa didapat. negatif. Itu tergantung orangnya, Om. Tergantung orang pribadi. Nah, dengan ingin mengurangi hal-hal. Oh, ini kabut apa nih, Om? Oh, ini ada vape. Waduh, ini anak gunung satu ini nggak ada vape di gunung. Terus, Om? Mungkin rutinitas remaja itu tuh bisa berkurang dengan kita melakukan aktivitas Ya, di gunung gitu, Om. Jadi ternyata itu yang Om rasakan bahwa kalau dengan kita berpetualang ke alam itu banyak membawa hal-hal positif. di Iya. Jadi itu tadi dasar-dasar dari pemikiran Om ya, Om. Kenapa Om tertarik ikut Mapala, dan lebih jauh nanti kita bahas lagi, Om. Nah, sekarang kan Om sudah bicara tentang Gemapala ini, Om. Ya tuh, boleh tahu Om kepanjangan Gemapala Wikwam Fakultas Hukum Unsri ini apa, Om? Gemapala Wikwam apa? Gemapala itu singkatan dari Gerakan Mahasiswa Pencinta Alam. Oke, jadi kayak Mapala, cuma ada G-nya ya. Ya, Gemapala. Gemapala ditambahi G tuh. Oke, jadi gerakan ya. Ya, jadi organisasi itu tuh bergerak, bukan hanya sekedar teori di dalam Betul. kelas ataupun sekedar latihan. Bukan cuma sekedar atribut Mapala bukan, tapi duit ya. Oh, duit, Om ya, bukan duit ya. Duit ya. Nah, Wikwam sendiri apa, Om? Kalau Wikwam itu diambil dari nama bivak suku Hindian. Bivak suku Indian, Wikwam. Oh. Pernah nonton film Indian nggak? Iya, ada Apache, Cherokee ya kan? Itu ada tuh yang rumah mereka yang kayak tenda. Iya. Bentuknya segitiga, nah itu adalah Wikwam. Oh, ini informasi ya kan? Jadi kenapa ke situ, Om? Tahu nggak Om sejarahnya kira-kira? Kalau untuk sejarah sendiri ya tenda Wikwam itu kalau dari beberapa referensi yang saya baca Atau filosofi di balik nama Wikwam ini diambil oleh Gemapala Unsri ini. Tenda Wikwam itu tidak akan rubuh oleh badai yang dahsyat sekalipun. Oke. Bisa dicari di internet. Oke. Jadi di situ filosofinya, Om. Di situ filosofi. Oke. Dari tenda. Dia mengandung nilai bukan cuma tempat berteduh, Bukan. tapi memiliki kekuatan. Ya, Om. Oh, luar biasa kan. Hah? Nggak akan bergoyang. Iya, betul. Jadi itu tadi. Om Adip ada yang mau sharing? Mau sharing? Untuk sebuah gunung. Kenapa sih belum? Oh, dari situ. Aduh. Belum banyak kan sih untuk naik gunung. Banyak nian tuh, Bung. Ya, belum Nanti banyak. ditranslate ya? pengalaman. Oh, belum banyak. Oke. Pengalaman. Ya, oke lah. Nanti jadi Om digedor pengalamannya, Om ya. Iya. Nah, terus Om, ini kita bicara tentang suatu organisasi atau gerakan lah bisa dibilang. Ini di bagian dari Fakultas Hukum, Om ya. Unsri. Jadi mungkin setiap fakultas tuh bisa juga ada. Ada. Oke. Ada 9. Ada 9 setiap fakultas. Ya, setiap fakultas. Tapi ada beberapa fakultas yang tidak memiliki Mapala seperti fakultas. Kenapa nggak digabung jadi satu aja, Mapala Unsri gitu misalnya? Kalau itu kurang tahu saya. Oke. Kalau itu kenapa nggak dijadiin satu? Mungkin karena banyak itu ya. Lagian mungkin kan komunikasinya kan antar kampus kan mungkin jauh-jauhan atau apalah ya. Ada yang di Indralayu kan, ada yang di Palembang. Nah, sekarang Om sedikit kita mengulas sejarah. Mungkin kalau Om boleh, mungkin kalau ingat atau apa, kapan berdirinya Gemapala ini, atau mungkin apa namanya, siapa ketua pertama kali, atau inisiatif dari siapa gitu. Kalau untuk Apa Om? Buka contekan apa Om? Santai di sini Om. ini udah buka. Oh, udah buka. Kalau untuk ini GW pertama ya, GW itu Gemapala, nomor anggota pertama itu ada Sri Suryati. Oh, ada GW ini Om ya? GW Ya, 2020 593. Ya, ini 593 tuh apa Om? nomor anggota saya anggota Ke 500. Oh, sudah 593 guys. 220 tuh tahun ikut saya dilantik.
liting gitu ya? Nah, Liting ya? letting. Oke. Sudah banyak angkatan ya. Ya, Oke. sekarang Nanti Om buat juga Shanting Brass. Angkatan satu ya. Iya. Ini masih 0102 masih belum ini. Oh, jadi ada tanda-tanda di sini Om ya. Oke, sejarah tadi Om, sorry Om. kalau untuk ini anggota GW nomor 001-nya itu ada Sri Suryati Utami. Tahun berapa itu? Itu di tahun GW 1974. Oke, 76. 76. Berarti Gema Pala ini sudah terbentuk tahun 76. Oh, gue belum lahir, guys. Di 21 November. Iya, oke. Berarti sekarang sudah masuk hampir 40 tahun lebih, Om. ya? 44 tahun. 44 tahun nih, luar biasa. Nah, kalau sekarang siapa Om ketuanya Om? Itu ada Kita mungkin kalau sudah 40 tahun kalau kita mau urut jauh lah Om ya, udah terlalu banyak. Punya banyak generasi. Sudah banyak generasi. itu ada senior saya. Kalau untuk ketua umum yang sekarang itu Saiful Saindra. Saiful Saindra. Saindra. Oke. Jadi sekarang berarti sudah 40 liting bahasanya mungkin nih kalau kita bagi per tahun nih. Iya. Masya Allah. Luar biasa. 40 generasi. Sudah 500 ya. Enggak, udah 603. Iya, 600. Oh, ini Om yang ke 593 ya. Sudah 600 kan? Oke lah. Oh, ini udah terlalu besar sebenarnya guys untuk sekedar dibicarain di sini. Tapi kita sekedar untuk perkenalan dulu lah Om ya, nanti lebih di jauh. Mukadimah lah. Mukadimah dulu lah. Karena kita tahu bahwa Mapala itu kan panjang untuk terutama untuk Fakultas Hukum ini ternyata sudah hampir 40 tahun guys. Luar biasa. Nah, terus tadi kita ngomong pendiri dan litingan Om ya. Itu rata-rata tiap tahun ada batas penerimaan atau ya terima boleh semua orang yang punya? Oh, itu enggak. Enggak. Oh. Jadi kalau di Wikom sendiri kami menyeleksi. Oke. Jadi bukan hanya kuantitas yang kami cari, tapi kualitas juga. Kualitas. Kalau apa namanya itu khusus untuk mahasiswa Unsri ya untuk. Iyalah. Iya. Namanya juga Eva Unsri Om. Nggak bisa. Anak Poltek nggak bisa masuk. Ya, sudah ada bagiannya. Jadi nanti makanya kita bikin Om ya, Shanting Brass Adventure. Jadi Om gabung di situ. Nah, jadi itu kita akan bicara lagi. Om, rokok Om, santai Om. Boleh. Pasti kan di gunung rokok kan? Nggak disensor kan tapi. Ada. Oke, ini 18 plus. 18 plus. Jadi luar biasa Om ya. Gue sebenarnya juga apa ya? Kita ini sebenarnya podcastnya jadi untuk hal yang sangat besar ini jadi kita jadi agak suatu kehormatan loh Om ya, harusnya Om ya. Memang karena kebenaran hari ini mungkin anggota lagi banyak kegiatan Om ya. Ya, lagi ekspedisi. Mungkin harapan nanti kita buat part 2-nya lah Om. Di sini Oke, kita boleh. bikin part 2 yang mungkin lebih komplit, mungkin ceritanya lebih besar lah Om ya. Tapi enggak apa-apa Om. Nah, setahu yang sejak Om bergabung di 2020 itu kurang lebih masih 2 tahun lah Om ya. Ya. Nah, apa Om achievement yang Om tahu atau pencapaian yang Om tahu di Gema Pala ini? Kalau untuk Tapi ntar loh, sebelum kita ngomong achievement, tadi Om bilang kan punya semacam penyaringan ya. ya. Nah terus dibilang Om tadi yang memang ada standar siapa-siapa yang bisa gabung, Ya. ya kan? Nah boleh nggak Om kasih bocoran sedikit aja, yang umum lah Om ya, kita nggak tahu. Yang umum Berat badan harus sekian gitu kan? Kalau itu enggak gua sih. enggak Om ya? enggak. Maksudnya Bisa dilatih. Oh bisa dilatih. Oke. Syarat umum lah. Syarat ya. Yang pertama itu pasti mahasiswa aktif. Oke, Universitas Sriwijaya ya, dari fakultas manapun. Angkatannya enggak masalah. Ah, Kalau dia baru gabung, kalau udah lama baru gabung tetap liting balik tuh. ya, tapi walaupun dia angkatan berapapun nanti dia harus mengikuti Mengikuti. walaupun. Apa aja Om? Yang umum ya Om ya? Yang umum itu pertama Diksar tadi ya? Diksar. Diksar ya? Harus mengikuti Diksar. Nah, di dalam tahapan Diksar itu ada Diksar tahap 1 dan tahap 2. Oke. Apa Om isinya Diksar tahap 1, tahap 2 itu? Kalau untuk ini tahapan ini secara gamblangnya. Enggak apa-apa Om, umum aja lah. Kita Kalau bukan untuk mau Diksar itu pembentukan olah fisik. fisik Om ya? Fisik. Heeh. Nah, olah fisik siapa yang tidak memenuhi kriteria ataupun tidak sanggup untuk menjalankan pendidikan tersebut, pastinya itu akan keluar secara
Sendirinya. atau dikeluarkan oleh panitia dan Oh. tidak boleh memiliki penyakit yang membahayakan di kegiatan kami Gema Palawikom. Kalau sekarang nih banyak penyakit membahayakan. Bener. Bener, Ada ya? namanya penyakit di kalangan anak muda sekarang toksik namanya. Oh, Itu penyakit penyakit sosial itu. mungkin kalau dia ikut di besar itu bakalan hilang. Hilang tuh ya. Wow. Oke, nah, jadi di situ. Di sini kan karena memang yang dibentuk kan fisik dan mental loh, Dan memang kita nggak main-main. Kita kalau pergi ke gunung, kalau kita egois, kalau kita nggak peduli sama temen, mungkin bahaya jatuhnya kan. Membahayakan kan. Sedikit tuh, bukan cuma fisik dan mental, tapi secara pengetahuan. Nah, oke. Jadi di situ juga dibekali pengetahuan. Bukan cuma naik-naik gunung kayak gitu aja, Om. Enggak. Oh. Jadi buat kawan-kawan yang hobi naik gunung itu bukan cuma sekedar naik gunung, Iya, betul. tapi juga ada manajemennya. Ada manajemennya segala macam. Berarti memang di sini padat, Om, syarat dengan hal-hal yang sifatnya itu masalah waduh, admin lagi main game, guys. Iklan-iklan. Iya. Jadi sorry Om gua gali-gali karena memang gua awam nih Om ya kan. Jadi di situ ternyata bukan cuman ngomong nih gaya-gayaan naik gunung. Bukan. Nah, tapi ya gunung buat semua orang. Gunung buat semua orang. Oke, tapi di situ ada nilai pendidikannya di situ Om. Ada nilai pendidikannya, pembentukan karakter, mental segala macam. Bukan cuma di puncak buat IG. Bukan kan? Pendaki musiman. Pendaki musiman. Tapi tetaplah untuk menarik masyarakat mencintai alam, mungkin agenda utama dari seluruh pencinta alam ini kan. Peduli sama alam intinya Om. Tapi kita balik lagi ke sini bahwa di Gema Pala ini bukan sembarang cuman mau ikut-ikut. Dia punya standar, Om. Dia punya standar. Wajarlah juga ditanamkan rasa kebanggaan. Membanggakan organisasi. Itu kalau latihan fisiknya ada bau-bau militer nggak Om? Berbau militer yang Disiplinnya mungkin ya atau kalau apa gitu? Disiplin ya pasti setiap organisasi itu memiliki disiplinnya masing-masing. Terutama Wikom sendiri juga punya. Tapi kalau untuk ya semi militer lah, tapi enggak yang kayak militer beneran. Fisik dan segala macam pukulan secara langsung itu. Enggak ya. Jadi tapi di sini melibatkan stakeholder lain nggak Om? Kayak misalnya membantu untuk instrukturnya mungkin atau apa gitu. Ini berkaitan juga kan pasti secara umum. Enggak. Mungkin dengan enggak. Jadi atau melibatkan tentara mungkin. Kalau dibutuhkan mungkin, tetapi untuk sejauh ini selama saya bergabung itu instruktur yang kami gunakan sudah pada saat diksar itu karena rata-rata senior semua dan mungkin bahasanya pengalamannya sudah sudah banyak kan, atau mungkin kita tahu kan ada Wanadri itu mungkin kan saling berkolaborasi juga lah atau informasi gitu ya. Kalau dari cerita-cerita senior hanya sekedar cerita kemarin itu ya sempat gabungan tapi nggak tahu secara persis. Iya pastilah komunikasi kan komunikasi kan. Jadi di sini maksudnya bukan mengeksklusifkan diri tapi sesuai dengan tujuannya bukan cuman mau naik gunung atau menyusur sungai atau alam. Enggak, tetapi di situ ada keilmuan. Jadi keilmuan guys. Ya wajar lah Om karena kan di bawah suatu universitas. Jadi memang harus seperti itu kan. Ada nilai ininya. Sedikit aja Om. Selama Om ikut di Gema Pala ini tadi Om bilang dibekali juga dengan ilmu-ilmu mengenai alam Om ya. Pengetahuan ya Om ya. Terus apalagi Om? Diajarin juga nggak SAR atau apa gitu-gitu? Kalau untuk SAR sendiri itu pasti. Pasti ya. Karena salah satu misi dari Gema Pala Wikom itu juga turun di aksi kemanusiaan seperti pengevakuasian mayat di dan lain-lain. Ya seperti kita ketahui kan kalau misalnya di Indonesia ini pada umumnya ada bencana kan termasuk garis depan kan, terutama yang misalnya yang memang medan-medannya sulit. Benar. Ya Om, medan-medannya sulit. Berarti Om juga dikasih mungkin dikasih informasi atau pengetahuan tentang gimana nyelamatin orang. Kalau untuk basic medis lah mungkin Om. Ya, pasti. Pasti ya, Itu walaupun saya divisinya LH, lingkungan hidup, tetapi kami anggota Wikom harus memahami keseluruhan, entah itu panjat tebing, entah itu goan, entah itu
saraf dan lain-lain. Oke. Jadi tadi agak mistik gitu nih kita sambil ini Om. Om ini di Gemapala Wickwam ini posisinya sebagai Anggota divisi lingkungan hidup. anggota divisi lingkungan hidup. Oke, jadi kita coba gali lagi nih Om, khusus karena yang bisa datang nih Om nih kebenaran kan. Apa Om di lingkungan hidup itu apa yang diurus atau yang didalemin di situ? Kalau untuk berbicara lingkungan hidup ini sebenarnya luas ya. Dari mulai analisis vegetasi, Analisis vegetasi. terus sosiologi pedesaan. Oh. Banyak penelitian ilmiah dan sekaligus advokasi. Oke, jadi termasuklah semua Om. Iya, semua. Kebakaran hutan, kerusakan hutan, atau apalah ekosistem gangguan ekosistem segala macam Om. Yang juga pasti bersentuhan dengan kepentingan lain Om. Iya, pasti. Iya. Sering bersinggungan kan. Sering bersinggungan pasti kan. Oke, jadi itu tadi juga Om Aldo ini kebenaran di bagian lingkungan hidup. Kan sangat penting lingkungan hidup itu Om. Ya, penting dong. Betul. Karena ya nggak bisa kita lewatkan hal itu. Apalagi di saat ini dunia dengan seiring makin majunya perekonomian, industri itu kepastikan bersentuhan langsung dengan alam Om. Oke. Apalagi dengan pencemarannya kan. Iya. Nah sekarang tadi agak keputar Om, achievement atau pencapaian. Apa aja Om yang Om tahu pada umumnya mungkin sepengetahuan Om atau ada achievement besar yang pernah dicapai oleh Gemapala ini sendiri? Kalau untuk Everest mungkin? Everest kalau sejauh ini Belum tapi akan terjadi. Oke terjadi. Luar biasa kalau terjadi Om. Turut bangga di Stunting Brush. Seven Summit Gemapala udah. Kalau untuk Seven Summit untuk Indonesia ini lagi dijalankan. Dijalankan. Apa itu Seven Summit? 7 gunung tertinggi 7 gunung tertinggi di Indonesia. di Indonesia maupun dunia. Oh, Seven Summit. Oh, gitu. Ini itu siapa? Kenapa Seven Summit? Kan gunung banyak, Om. Kalau untuk Ini umum gue ini, Om, awam, Om. kenapa diambil 7? Ya, banyak gunung kenapa cuma yang diambil 7? Itu pertama itu dari berbagai macam benua ya. Ada 7 benua yang diambil itu tuh. Kayak Jadi Asia istilahnya itu jadi ada Kertens di Papua. Oke. Setahu Om, untuk Indonesia sendiri Gemapala ini sudah main kemana aja, Om? Bahasanya yang sudah dieksplor oleh Gemapala. Selain Sumatera. Selain Sumatera, Indonesia lah kita ngomong, nanti kita sempit ke Sumatera. Rinjani sudah. Rinjani, oke. Kalau untuk di Jawa juga banyak sih kalau mau disebutin satu-satu, tapi Apa Om yang paling Om pernah dengar jadi misalnya jadi suatu apa ya, jadi legend lah bahasanya di antara Gunung yang sulit capai. ya ini jadi bahasanya gunung nih ya. gunung ya, kita mulai masuk nih Om ya, tapi kita bicaranya di Gemapala dulu Om di Wickwam dulu, Unsri dulu. Kalau untuk gunung, kalau di luar Sumatera nih, kalau di luar Sumatera, di Jawa hampir rata-rata Gemapala Wickwam sudah dijamah oleh Gemapala. Wah, luar biasa. Timur itu kayak Rinjani, Tambora itu sudah banyak anggota Gemapala Wickwam yang sudah mendaki gunung. Luar biasa Om. Luar biasa. Kita kan tahunya kan kalau untuk dunia apa ya, anak muda nih kan tahunya cuman apa ya, heboh-hebohan, sensasi Om ya. Ya. Padahal sebenarnya banyak nih anak-anak muda yang punya apa ya, atensi besar Om ya, dedikasi mereka ke bidangnya, terutama di pencinta alam. Ternyata luar biasa. Gemapala pun sudah menorehkan banyak capaian Om ya. Sudah banyak alam atau gunung yang mereka naikin lah atau mereka eksplor lah gitu. Kalau kita berbicara soal Mapala pasti identiknya soal gunung-gunung. Iya, betul. Tapi senyatanya kalau di dunia Mapala itu tuh bukan hanya sekedar kita membicarakan gunung, tapi ada juga tebing, ada juga sungai, ada juga goa, ada juga lingkungan hidup. Jadi bukan hanya sekedar gunung, tetapi banyak ini ya, banyak cabang lain. Iya. Tapi kan secara garis umum besarnya memang penaklukan gunung. Tapi Goa juga masuk tuh. Goa masuk. Goa itu apa yang dituju kalau untuk Goa itu yang diekspor apa? Kalau untuk Goa mungkin itu lebih ke penelitian ya. Penelitian seperti
sejarah gua. Sejarah juga bisa, atau hewan-hewan yang ada di dalam juga bisa pengukuran. Karena sesuai dengan bidang Om tadi, lingkungan hidup, Om. Dan yang tidak banyak orang ketahui, kebanyakan air-air dari air-air yang mengalir di sungai ataupun air-air dari sumber mata air itu tuh berasalnya dari gua. Dari gua. Indikasi sumber mata air itu tuh masih bagus atau layak. Lihat di gua itu. Itu tuh dilihatnya dari. Oh. Oke. Wah, Palembang udah nggak ada gua nih. Nama gua Putri. Iya. Kalau di Jakarta banyak gua. Gua. Iya. Gua Malo. bukan gua. Gua lo. Oke, Om, luar biasa, Om. Jadi ya sebenarnya Santing Beras ini baru, Om, di dunia perchannel-an. Jadi kita nggak akan pernah cukup, Om, bahas ini. Ya kan? Tentu nanti ada hal-hal yang lain yang harus kita gali masalah Mapala. Dan gua pun sebenarnya sudah lama tertarik, cuman mungkin ada keterbatasan loh, Om. Ya. Terutama keterbatasan berat badan. Itu, Om. Tapi kalau mau dicoba bisa. Aduh. Ya deh, Om, gue di kaki-kakinya aja loh, Om. Nah, jadi luar biasa, Om. Nah, Om sendiri, Om, agenda-agenda, Om, Mapala ini ada nggak agenda-agenda yang umum, khusus, rutin, terjadwal atau apa? Itu gimana, Om, di Gemapala Unsri sendiri? Eva Unsri. Kalau Gemapala Wikom sendiri, kalau untuk Wikom. agenda itu program kerja ya, program kerja. Program Setiap kerja. kepengurusan itu pasti ada program baru. Tapi ada emang program agenda tahunan yang wajib dilakukan seperti Inaugurasi. penerimaan Inaugurasi ini anggota. penerimaan anggota. Anggota yang udah dilantik harus ngadain inaugurasi tuh, kenalan sama senior Betul. segala macam. Nyambutan ya. Terus Itu setiap meeting. ya setiap meeting pasti ada. Gimana, Om, selama pandemi nih? Masih dilakukan atau Masih, tetapi sesuai dengan protokol Protokol, kesehatan. ya. Enggak yang kayak hari-hari biasa kan. Iya. Sebelum masa pandemi itu kan pasti rame itu senior. Tapi kalau yang ini agak menurun. ini gue tebak nih, Om, gue nggak tahu nih, sorry bukan sotoy ya. Tapi pasti inaugurasinya ada api unggun, Om. Kalau untuk api unggun kayaknya ada. Ya. Tapi tergantung. Tergantung, Om. Tergantung. Baru tahu nih kalau ada tergantung, Om. Tergantung dulu. Gimana? Tempatnya. Tergantung ngeliat tempat. Apa, Mau Om? nyari bahan bakarnya di mana? Sama kalau Inaugurasinya harus di alam, Om, atau enggak. Enggak juga ya? Bisa juga mungkin di Biasa di sekret. Oh, di Kebanyakan sekret. Di situ kan kalau misalkan ada ospek-ospeknya juga, Om? Kalau ospek-ospeknya. Nggak ada, Om. Jadi ya, apa yang membedakan mahasiswa pencinta alam dengan organisasi-organisasi alam yang lain. Itu tuh pertama Diksar tadi tuh. Diksar itu bisa dikategorikan sebagai ospeknya lah. Pendidikan. Oh, di Diksarnya, Om. Ya, Pas penerimaannya itu, Om. Tetapi tidak ada perpeloncoan di situ. Bukan. Jadi kayak pokoknya bintal lah ya, binjas lah ya. Jadi setiap apapun yang dilakukan di dalam Diksar itu pasti bermanfaat. Contoh, Diksar hari pertama itu adalah pengolahan fisik, entah itu navigasi dan segala macam. Di hari kedua berlanjut, itu Diksar itu tentang keilmuan di alam terbuka semua. Betul. Itu ospeknya. Oke, guys. Jadi di situ berarti di Diksar itulah sebenarnya bukan lebih ke perpeloncoan, tapi lebih ke pendidikannya tadi. Pengetahuan Dan pendidikannya itu, Om. Jadi itu agenda-agendanya, Om. Kalau dalam waktu dekat ini tadi gue dengar kenapa Om sendiri ke sini, ternyata kawan-kawan lagi menjalankan agenda Wikwam, Om. Apa, Om? Lagi ngapain mereka, Om? Lagi mengadakan pengarungan, itu khusus anggota putri. Pengarungan khusus untuk anggota putri. Di mana, Om? 9 sungai di Sumatera Selatan. 9 sungai. Sekarang sudah Di Muara Enim. di Muara Enim. Oh, di Nama sungainya di daerah Bedegung. Bedegung, ya, Bedegung ya. Ya. Nah, di Muara Enim tuh ada tempat wisata Bedegung gitu, Om. Itu sekaligus mapping katanya. Iya, karena memang kalau di sana kan banyak mengalir sungai Lematang, sungai apa kan, nyambung tuh Lahat, Muara Enim, Pagar Alam ya. Nah, mungkin itu bakalan dijamah tuh satu-satu.
sungai. Itu udah yang berapa nih Om ini bergunung? Itu kan 7 ya, 6 sungai di Sumatera. 9. 9. Ini udah yang berapa? Ini baru yang pertama kemarin. Oh, baru mulai nih ya? Baru mulai. Oke. Mungkin nanti teman-teman tertarik untuk ngarung bareng. Nah, tapi kan nanti kalian harus melalui Diksar dulu. Pasti. Dapat pengetahuan dulu. Iya. Kalau Om Adit mungkin masih bisa lolos Diksar. Kalau gua belum tentu, Om. Lebih baik ikut. Iyalah. Jadi luar biasa Om ya. Itu tadi agenda dan banyak lagi pasti ya agenda-agenda. Masih Gue pernah banyak lihat lagi. ada ininya Om ya, ada YouTube-nya juga ya. Ada. yang masang bendera 17 di tebing Selangis. Hah? Selangis. Selangis Om ya. Ya. Daerah mana tuh? Di Selangis. Di Itu aja ya, Evan? Enggak, di daerah arah-arah Pagar Alam Lahat lah. Oke. Nama itunya agak lupa. Iya. Di daerah Sumatera. Masih daerah Sumsel. Untuk alat-alat sendiri itu memang ada apa ya, di support atau ada sponsor atau ada mungkin Kalau kontributor? untuk alat itu di Secret itu ada. Oke. Sudah Lengkap ya? Lengkap ya? sudah untuk alat panjat ataupun alat SRT ya. Itu tuh sudah lumayan lengkap untuk di Lumayan Secret. lengkap ya. Oke lah. Kalau untuk alat-alat sendiri. Ya, jadi itulah Om tadi sekali lagi banyak yang bisa kita gali, cuma keterbatasan waktu. Ya kan nanti kita buat lagi, Ya mudah-mudahan. mungkin lanjutan bisa nanti. Siapa tahu ada yang tertarik di gua bisa didatangkan orang-orang divisi gua. Boleh Om. Goa gitu, terus explore Goa. Boleh Kalau Om. tertarik dengan sungai nanti didatangkan anggota yang lainnya. Boleh. Karena kan tadi Om ini di bagian LH-nya Om ya. LH. Heeh. Nah, sedikit Om. Om tadi ngomong soal vegetasi. Nah, Ya kan? Kalau di hutan itu berarti Om tuh belajar juga mana yang bisa dimakan Om ya. yups. Mana yang beracun Om ya. Mm-mm. Nah, itu Om pelajari Om ya. Pasti Berarti dipelajarin. berarti berhubungan dengan apa Om? Botanical. Jadi itu kalau untuk yang tumbuhan udah bisa dimakan ataupun apapun yang bisa dicerna oleh Iya, tubuh karena kan di, manusia. di atas kan nggak bisa goput Om. Iya kan. Iya. Gojek Kalau udah nggak kelaparan makan, di karena- atas kan misalnya habis nih, biasanya apa Om? Makanan kalau sudah di atas Om? Kalau Yang kita bawa biasanya. kalau itu tuh yang pasti nasi ya, Nasi. makanan yang mengandung karbohidrat mie dan segala macam buah. Terus itu ada logistik perjalanan. Pernah nggak Om ada pengalaman kehabisan makanan atau logistik mungkin lupa ketinggalan atau terjatuh atau apa gitu? Kalau untuk terjatuh atau ketinggalan kayaknya enggak Enggak, ya? karena emang udah dididik dan dilatih itu untuk manajemen perjalanan itu tuh udah disiplin banget orang-orang. Tapi kalau gue lihat nih Om ya, gue sedikit mendalami semenjak kami mau coba untuk buat Chanting Brush Adventure ini. Kalau bisa dibilang sekarang gear untuk adventure ini udah kebilang sangat maju Om ya. Udah sangat maju. Sangat maju, tapi tetap basic harus tetap Ya, menguasain Om ya. karena itulah kami harus ya balik lagi kata Om tadi kan. Tanaman apa yang bisa dimakan. Betul. Kita tidak bisa mengabaikan resiko yang ada di alam. Om Adit, awas salah makan Om. Ya Om ya. Jangan nih kelihatannya kayak burger embat. Iya kan? Apalagi jamur-jamuran tuh. Nah. Untuk seluruh jamur bisa Betul, dimakan. malah jamur ada yang beracun Om. Apa? Malah ada jamur-jamur tertentu yang beracun kan? Banyak. Banyak. Kebanyakan jamur itu tidak bisa dimakan. dikonsumsi. Konsumsi. Hanya beberapa persen jamur yang bisa dimakan. Oke, bahkan kalau gue lihat tuh orang-orang alam tuh ada tahu akar-akar yang keluar air nih Om ya. Oh, ada. Iya kan? Jadi kalau itu lebih ke ilmu survival ya. Seperti daun apa yang bisa dimakan. Ini dikasih bocoran dikit nih tentang gimana sih caranya kita bisa ngelihat tumbuhan itu bisa dimakan apa enggak. Jadi kita ambil sampel pertama, kita lihat itu tuh udah ada gigitan hewan seperti primata atau belum. Oke. Kalau dia sudah dimakan oleh primata itu berarti bisa dimakan. Oke. Tapi kita udah tahu habis itu setengah jam primatanya udah 2 Enggak, km mati karena gitu. hewan itu memiliki insting. Oh. Bisa membedakan mana yang bisa dimakan dengan tidak. Oh, sama kayak Om Adit, dia punya insting mana cewek baik mana enggak. Ya Om ya? Nah, Gitu. ini sudah ada insting Om Adit ini. Jadi kalau itu sudah dimakan oleh primata ataupun hewan-hewan lain itu pasti bisa kita makan, bisa kita konsumsi. Hampir rata-rata itu bisa dikonsumsi. Atau kalau memang tidak juga ditemukan, kita bisa melihat dari respon tubuh kita, respon kulit. Seperti daun. Oh, reaksi alergi mungkin Om ya? Iya. Semacam itu ya? Reaksi alergi, jadi kita gesekin dulu di tangan. Kalau di tangan belum ada reaksi yang mencurigakan, baru ke kulit yang paling tipis. Masih tidak ada, baru di daerah area bibir. Kalau di antara salah satu itu
salah satu area Ada itu merah atau bengkak apa ya? reaksi, jangan dimakan. Tapi Oh, kalau oke. tidak sama sekali tidak ada reaksi, bisa kita makan. Itu bahasanya mungkin sesuatu yang memang benar-benar nggak ada di buku lah bahasanya men, dari Ya, pelajari. Itu sebenarnya ada sih. nggak, maksudnya kadang-kadang kan nggak semua, kan banyak pasti vegetasi ini kan banyak ininya, spesiesnya, turunannya segala macam om ya. Tapi itu salah satu cara ya kan salah yang satu memang caranya. sudah nggak, kita benar-benar nggak tahu lah om ya, Iya, benar. rasanya ya. Itu apa om pengalaman ini, balik lagi ke om ya, tadi mungkin kita sudah sedikit cuman bisa sedikit mengupas Gemapala karena memang hari ini mungkin belum maksimal kita bahas Gemapala. Kalau kita balik lagi ke pengalaman om sendiri, pernah ada om melalui apa yang om sudah pelajari itu, misalnya nggak habis makan atau apa yang coba-coba atau gimana? Besar kan ada Iya. ada prakteknya kan. Oh, bahkan binatang pun mungkin juga dipelajari loh, mana yang bisa dimakan. Ya. Mm-mm. Cara mengolah binatang, hewan Cara yang mengolah hewan, beracun Mi. dengan enggak itu dipelajarin semua. Oke. Ya, lo anak kota kan tahunya tuh burger, hotdog, gitu-gitu, Mi. McD. Nah, jangan sebut merek om. Aduh. Karena bukan sponsor. Bukan sponsor. Iya. Siapa tahu habis Kalau McD sponsor, bilangin dari tadi. Oh, gede-gede. bisa disensor kan tapi Nggak usah disensor om, siapa tahu dengar. benar. Ntar kasih rekening transfernya nggak. Nah, jadi luar biasa lah ya. Jadi bedanya antara Mapala dengan anak-anak itu, dia tidak membedakan motivasinya om ya, tapi secara pengetahuan. Secara Nah, pengetahuan. kebenaran contohnya nih, contoh kecil. Tentu banyak nih ya pengetahuan itu kan. Contoh kecilnya salah satunya adalah yang di om pelajari karena om di bagian LH yang menyangkut vegetasi tadi. Tapi itu bukan cuma anak LH sih. Ya enggak, Itu maksudnya anak yang hari ini kan karena Oh, iya. ya kekhususannya kan. Jadi luar biasa om, sedikit informasi dan edukasi dari om. Mungkin lebih lanjut kita mungkin coba kata om tadi ya om ya, rencana kita datangin yang lain, bahkan Bisa mungkin khusus tadi ya. khusus tadi. Sekolah khusus. Ya, insya Allah om ke depan nih kita pengennya di Stunting Beras ini juga masalah pecinta alam segala macam ini jadi concern kita juga om, karena gue juga jujur tertarik om, baru tertarik sekarang Kenapa ngeliat baru tertarik sekarang? ya karena kelamaan di kota om nih, rimba beton. Rimba beton. Iya, jadi kita hidup di rimba beton om, beton dan aspal. Beton dan aspal. Iya, tapi gue seneng om nonton National Geographic, Discovery itu seneng. Hobi. Seneng aja lihat. Itu kan apa ya? Luar biasa om. Ya kan luar biasa om. Cuman hebatnya mereka kan bisa menggambarkan alam ini kan luar biasa om sebenarnya kan. Kalau kita berbicara tentang alam itu tuh kayaknya nggak cukup nih waktu. Betul om. Makanya itu. Harus disiapkan waktu yang lebih panjang lagi dari sekarang. Betul. Nanti kita coba lagi om. Makanya gue bikin khusus nanti Stunting Beras Adventure itu ya itu tadi. Nggak cuman kita memperlihatkan teman-teman kita yang naik, tapi ada juga unsur edukasi om. Mungkin dari situ kan motivasi positif tadi om ya, banyak Iya. anak-anak yang ikut Mapala segala macam ini terbentuk mental yang banyak, ngurangin hal-hal yang negatif lah om ya, kira-kira kan. Nah, balik lagi kata om ngomong tadi, ya kalau bicara masalah ini, waduh, mungkin gak cukup lah waktu sedikit sekali hari ini. Nah, jadi kita bilanglah hari ini bahwa kita kenalan dulu lah om. Ya kan, karena juga kami berharap dapat support dari petualangan segala macam ini kan. Jadi itu Om Adit, gimana Om Adit? Om Adit Banyak pengetahuan yang dapat. banyak pengetahuan Om ya. Nah, jadi Om persiapin diri, banyak-banyak lakukan hal-hal yang positif ya Om ya. Dan juga tidak sekedar nanti ke depan bukan cuma sekedar naik-naik gunung. Iya. Ya kan Om ya? Alam bukan cuma di gunung. Iya, satu bukan cuma di gunung, dan juga kita harus tahu apa itu keamanan naik gunung, edukasinya, bahkan sampai ke kepedulian Ya, terhadap lingkungan. Om Adit waktu naik gunung, buang sampah sembarangan nggak? Nggak, disimpan Dibawa dimakan? turun, dibawa. Oh dibawa. Oh sampah nggak dimakan nggak Oke. Dibawa turun. Nggak dibakar juga kan? Nggak dibakar kan? Nah, itu juga ada nanti kan Ya. masalah bakar-bakar. Mungkin nanti
bisa dibahas lebih dalam tentang ini ya, manajemen di gunung. Boleh Om. Kalau ini kan waktunya terlalu singkat, mungkin Betul, di betul. mukadimahnya doang. kan? Mukadimah, ini cuman mukadimah, bahkan kita tidak usah ngomong alam lah, bahkan untuk menggali Gemapala pun atau bahkan menggali Om sendiri pun terlalu sedikit waktu. Iya kan? Ya mungkin. Nah, jadi itulah dulu Om, sementara ini apa yang bisa kita obrolin Om ya. Sekali lagi suatu kehormatan Om bisa hadir seorang, bisa dibilang sedikit mewakili, ya Om ya, sedikit mewakili para pencinta alam. Ya. Itu Om ya. Kita harapan kita juga tetap Om semangat, ya kan, tetap memberikan manfaat dalam bentuk apapun. Kalau gua orangnya berpikir kita hidup ini harus kasih manfaat ke orang. Karena kalau sudah di umuran gua ini nggak berpikir lagi cuman buat diri gua sendiri Om, ya kan. Di posisi gua udah nggak terlalu peduli lah soal mau nyari duit, mau kaya tuh udah nggak penting lagi, karena duit udah datang sendiri. Soal besar kecilnya itu tinggal di atas Om, ya kan. Jadi itu tadi kita sudah panjang lebar ya, tentulah masih banyak hal yang harusnya kita gali. Nah, Om, sebagai penutup nih Om ya, dari apa yang sudah Om jalani sampai hari ini dengan segala hal yang membuat Om menjadi termotivasi untuk menjadi bagian Mapala atau Gemapala ini Om ya. Ya. Apa Om pesan-pesan atau motivasi yang boleh Om sampein, atau apalah moto atau apalah, mungkin bisa jadi motivasi untuk orang lain Om. Kalau saya pribadi, saya selalu menanamkan Fortis Fortuna Adiquat. Apa tuh? Keberuntungan selalu menyukai orang-orang yang berani. Oke, luar biasa guys. Itu bahasa Latin itu Om ya. Ya. Itu apa Om? Itu moto anak Mapala secara apa tuh gimana Om? Atau tertanam ininya, semboyan atau apa? Itu sebenarnya bahasa hukum sih. Oh, bahasa hukum. Bahasa Oh, gue taunya manusia adalah serigala untuk manusia yang lain. Ada juga itu, Om. Kirain suara rakyat adalah suara Tuhan. Oh, bukan. Atau jangan sampai langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Oh, lah gitu ngomong hukum. Iya, nyambung Om. Ekonomi. Oke guys, jadi itulah awalnya ekonomi pasti dengan modal yang sekecil-kecilnya, untungnya sebesar-besarnya. Udahlah, itu anak ekonomi. Oke guys. Jadi itu tadi suatu pesan yang kuat dari Om Aldo, mewakili bisa dibilang mewakili Om ya. Ya, Mewakili Gemapala Week 1 Fakultas Hukum Unsri. Ya. Oke guys, jadi kita tutup pertemuan kita hari ini. Ke depan kita akan coba gali lagi lebih dalam. Ya. Oke Om ya. Oke Om, kita tutup Om. Canting beras. Lapa.